Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke anak-anakku semuanya, semoga pagi ini kalian cerah, ceria, semangat, dan sehat semuanya ya. Anak-anakku semuanya, jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, disiapkan dulu buku tematik 4E-nya. Karena hari ini kita akan mempelajari di buku tematik 4E. Oke anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa dulu ya, membaca bismillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kita akan mempelajari tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan dan makna simbol sila Pancasila serta tinggi rendah nada atau tanda tempo. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja ya. Saksikan video pembelajaran atau materi berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang makna hubungan simbol dan sila Pancasila, serta nanti ada tanda tempo dan tinggi rendah nada. Oke. Makna hubungan simbol dan sila Pancasila. Coba diperhatikan baik-baik sambil dibuka bukunya halaman 16. Nah, untuk yang pertama ini yaitu melanjutkan yang kemarin di pembelajaran tematik yang kemarin, yaitu kita sudah mempelajari tentang sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Untuk hari ini yaitu sila keempat. Anak-anakku sekalian, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Seperti apa ya gambar kepala banteng itu? Coba diperhatikan di sini. Nah, ini adalah lambang dari sila keempat, yaitu kepala banteng. Di alam, banteng merupakan hewan yang gemar berkumpul. Kemanapun pergi, banteng itu selalu berkelompok dengan dipimpin oleh seorang banteng pilihan. Hal tersebut sama halnya dengan musyawarah, di mana seseorang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, jadi dengan bermusyawarah di mana orang-orang harus berkumpul itu untuk mendiskusikan sesuatu. Kalau sedang berkumpul itu harus yang bermanfaat ya anak-anakku, dengan bermusyawarah, dengan membahas sesuatu yang bermanfaat. Demi kepentingan bersama, bangsa Indonesia harus selalu satu tujuan, selalu bersepakat, serta mengutamakan kebersamaan. Bangsa yang beragama selalu menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu bersatu akan mudah menghadapi segala rintangan, di mana kesulitan tersebut bisa diselesaikan dengan bermusyawarah. Keputusan yang didapatkan dari musyawarah itu dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, itu yaitu hubungan simbol dan sila Pancasila, yaitu dalam sila keempat. Dalam sila keempat ini ditekankan pada keputusan yang didapatkan dari musyawarah itu harus dilaksanakan dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Oke, Bu Kilo sekarang mau tanya, sila keempat bunyinya apa? Iya, benar. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Oke, selanjutnya. Coba dibuka halaman 17. Nah, di situ ada gambar. Gambar pertama yaitu pemilihan ketua kelas dapat dilakukan secara musyawarah, dan gambar kedua, keputusan tanpa musyawarah dapat menimbulkan keributan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memilih ketua kelas? Yaitu dengan cara bermusyawarah atau jajak pendapat atau voting. Jadi suara terbanyak itu
diambil dari teman-teman sekelasnya. Jadi siapa yang mendapatkan suara terbanyak, itulah nanti yang akan menjadi ketua kelas atau dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yang kedua, apakah cara itu sesuai dengan sila keempat Pancasila? Sesuai, karena dengan dilaksanakan secara bermusyawarah. Dan yang ketiga, apa akibatnya jika ketua kelas ditentukan tanpa kesepakatan bersama? Nah, itu namanya tidak ada keadilan. Ya, dipilih secara sepihak itu sama saja dengan tidak adil. Terus gambar yang kedua, Andi sedang melakukan tugas kelompok dengan teman-teman. Andi membagi tugas sesuka hati dan tidak melalui musyawarah. Itu namanya egois ya, kalau tidak dilakukan dengan musyawarah. Nomor 1, apakah sikap Andi itu sudah benar? Bagaimana? Iya, bahwa sikap Andi itu tidak benar ya nak. Apakah sikap Andi sesuai dengan sila keempat Pancasila? Tidak sesuai karena tidak dilakukan dengan bermusyawarah. Bagaimana seharusnya sikap Adi? Adi itu harus bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan oleh orang banyak itu harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Berikutnya, perhatikan. Nah, untuk slide berikutnya ini setelah tadi sila keempat, di slide berikutnya ini ada sila kelima. Coba dibuka bukunya halaman 59. Di situ ada sila kelima. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Seperti apa gambarnya? Ya, seperti yang ada di slide-nya Bu Kilu itu ya, padi dan kapas. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan itu sebagai padi dan sandang sebagai kapas. Simbol ini bermakna tercukupinya kebutuhan hidup rakyat Indonesia secara adil, karena setiap rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini meliputi apa saja ya? Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, serta mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Serta yang terakhir, ada cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Berikutnya, nah, selain kita harus mempunyai atau memiliki jiwa yang berdasar dari Pancasila, kita itu juga harus meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus ya mengikuti sikap para pahlawan dan rela berkorban para pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus rela berkorban. Jadi kita harus bisa meneladani sikap rela berkorban dari para pahlawan. Misalnya kita rela berkorban menolong korban bencana alam. Nah, terlebih pada saat ini Indonesia tertimpa banyak musibah. Jadi kita itu harus rela berkorban. Jadi kita harus tidak boleh pantang menyerah. Jadi kita harus semangat dan rela berkorban. Yang kedua, ada keperkasaan, keberanian, dan ketegasan. Keperkasaan, keberanian, dan ketegasan yang telah dicontohkan oleh para pejuang harus kita teladani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan pada masa yang akan datang, di mana sikap kita, keperkasaan, keberanian, dan ketegasan ini harus dipertahankan untuk menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia. Jadi kalau kita perkasa, kita berani, dan kita tegas, insya Allah negara kita akan terhindar dari penjajah-penjajah yang ingin merobohkan bangsa. Anak-anakku sekalian, kalau kita memiliki sikap-sikap tersebut, jadi bangsa asing itu tidak mampu mengusik negara kita. Yang ketiga, ada kerjasama.
Semangat kerjasama ini harus dimiliki juga oleh para pejuang dan oleh kita sendiri. Kerjasama dilakukan pada saat ini dalam upaya menjaga keutuhan negara. Meskipun telah merdeka, berbagai gangguan yang mengancam keutuhan negeri ini terkadang masih bermunculan. Jadi, kerjasama segenap bangsa Indonesia sangat diperlukan sehingga berbagai gangguan yang datang dapat segera diatasi. Dan yang keempat ada pantang menyerah. Sikap pantang menyerah ini para pejuang telah mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Meskipun perjuangan itu sulit, para pahlawan tidak menyerah. Mereka tidak berputus asa dalam meraih cita-cita yang mulia. Sikap pantang menyerah harus kita teladani perwujudannya pada masa kini, yaitu dengan terus berusaha dan bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. Berikutnya cinta tanah air. Sikap cinta tanah air ini perlu diwujudkan ya anak-anakku semuanya. Sebagai contohnya yaitu dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya bangsa di era globalisasi saat ini. Jadi untuk cinta tanah air itu bisa kita kembangkan atau kita wujudkan melalui kita membeli produk itu yang dari dalam negeri aja ya. Berikutnya ada bertanggung jawab atas dasar kebenaran. Kebenaran itu perlu dipertahankan dengan sikap tanggung jawab, artinya sesuatu yang benar akan tampak benar, sedangkan hal yang salah akan tampak salah meskipun menyakitkan. Maka dari itu meneladani sikap ini membawa ketenangan dalam bertindak. Berikutnya anak-anakku, dalam bertanggung jawab itu kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu artinya tanggung jawab di sini? Nah, tanggung jawab di sini yaitu berarti menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah kewajiban menanggung dan memikul segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sama seperti hak dan kewajiban, tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia dibebani oleh tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab sosial itu adalah kewajiban kita semua untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi kita sudah mempelajari tentang hubungan simbol atau makna sila Pancasila. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa lagi ya? Iya betul, kita akan mempelajari tentang tinggi rendah nada atau tanda tempo. Coba dibuka bukunya halaman 14. Oke anak-anakku sekalian, ayo kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan ciptaan C. Simanjuta Birama 4/4 dengan tempo cepat. Ya, kita mulai bersama-sama ya. Ayo yang belum berdiri silakan berdiri. Kita harus semangat, kita harus ceria. Ya, 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, itu tadi anak-anak lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Ini nanti tugas buat kalian di rumah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini dengan semangat ya. Jangan lupa di video lalu dikirimkan ke guru tematik masing-masing. Untuk kelas Fatimah nanti dikirimkan ke nomornya Bu Muniroh. Untuk kelas Al-Kindi dikirimkan ke Bu Ul. Dan untuk kelas 4 Ali dikirimkan ke Bu Kilu. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di rumah tetap harus belajar, menjaga kesehatan, dan makan secara teratur, juga berolahraga. Jangan lupa kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.